Shalom. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, kita bersyukur Tuhan tuntun kita sampai hari ini. Tuhan pelihara kita, bahkan kita boleh memasuki bulan yang baru, yaitu minggu pertama di bulan Februari. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita belajar selama 2 minggu terakhir, yaitu kita belajar tentang amanat kehendak Allah bagi gereja yang hidup di akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup di hari-hari terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan seri tentang amanat Tuhan di akhir zaman. Minggu yang lalu kita belajar tentang umat yang bersinar seperti bintang di langit. Bapak Ibu Saudara, itu kehendak Tuhan bagi gereja Tuhan agar kehidupanmu bersinar, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, Saudara, melalui apa? Bagaimana kita bisa bersinar? Saudara, melalui banyak belajar firman Tuhan, banyak mengasihi kebenaran firman-Nya. Amin, Saudara. Dan juga banyak berkorban, mau melayani Tuhan. Amin. Melayani melalui pekerjaan Tuhan di gereja, melayani melalui pekerjaan Tuhan di rumah tangga saudara masing-masing, atau dalam karya saudara di pekerjaan atau di mana saja. Dan kemudian yang ketiga, tunjukkan satu perbuatan-perbuatan yang baik melalui kehidupan setiap hari. Pagi hari ini saya akan mengajak kita pendalaman firman Tuhan lebih lagi, yaitu dengan topik hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Our citizenship is in heaven. Jadi warga kerajaan kita adalah ada di surga. Saudara, ini menarik sekali buat kita semua, karena Paulus mengajarkan satu sisi yang lain. Minggu yang lalu saudara harus bersinar seperti bintang di langit. Tetapi hari ini Tuhan memberikan perintah kepada kita, memberi kesadaran kepada kita bahwa saudara punya warga negara bukan hanya Indonesia, tetapi warga negara saudara adalah in heaven. Is in heaven. Katakan in heaven. Jadi warga negara saudara bukan hanya di Indonesia, tetapi di surga. We have to, atau we citizenship. Kita memiliki 2 warga negara Indonesia dan kerajaan yang tidak kelihatan, yaitu the kingdom of God. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Nanti kita akan belajar bagaimana orang yang hidup di dalam menjadi warga negara kerajaan Allah, kemudian bagaimana gaya hidup mereka. Kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita baca bersama-sama pasal yang ketiga, maksud saya ayat 17 sampai ayat 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca mulai dari ayat 17, 1, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina, sehingga
juga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Beberapa hari yang lalu di Jalan Berbah itu ada yang namanya banyak polisi saudara di pertigaan itu untuk mencegat orang yang tidak memakai masker. Jadi saudara sekalian Tuhan, operasi masker. Saya kira sudah 1 tahun saudara, negara bahkan seluruh dunia, salah satu yang menjadi tugas yaitu banyak aparat adalah memastikan penduduknya menggunakan masker atau mengikuti protokol kesehatan. Dan itu mereka lakukan berdasarkan undang-undang. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, karena menggunakan masker adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi saya harapkan saudara yang ibadah di sini, biarkan saya yang tidak memakai masker, saudara, karena saya bicara, saudara mendengar, saudara boleh memakai masker. Ya tetap dikenakan masker itu. Ini operasi di gereja ini. Silahkan yang tidak punya masker, saudara bisa minta ya, ada petugas gereja harus membawa ya, mempersiapkan masker. Itu untuk keselamatan ya semua. Yaitu petugas sana itu yang tidak pakai masker, silakan pakai maskernya. Saudara, menjadi habit, menjadi kebiasaan yang baik ya. Karena kita tidak melihat virus secara kasat mata. Jadi saudara menggunakan masker menyelamatkan saudara sendiri dan teman-teman saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, itulah kondisi sebagai warga negara Indonesia. Kita harus taat, ikutin protokol kesehatan dan lebih banyak di rumah. Hanya kalau yang penting dan sangat penting saja ya boleh keluar rumah. Saudara kasih dalam Tuhan, dunia lebih dari 100 juta kena COVID. Sekarang ini yang meninggal sudah hampir 2 juta saya kira. Saudara, itulah yang menjadi pergumulan dunia ini. Tetapi bagi saudara kita sebagai warga negara kerajaan Allah, kita juga harus memiliki mindset kerajaan Allah, yaitu kita harus taat kepada aturan kerajaan Allah. Sebagai warga negara Indonesia, taat kepada peraturan Indonesia. Sebagai warga negara kerajaan Allah, harus taat kepada peraturan kerajaan Allah. Jadi Paulus ketika menyampaikan, mengingatkan, our citizenship is in heaven. Jadi ketika Paulus berbicara bahwa warga negara kita juga ada di surga, Paulus menulis itu dari dalam penjara. Artinya dalam kondisi suffering, menderita, tertekan secara manusia, tidak bisa bebas. Dia diperlakukan karena Injil, dia dijebloskan penjara tanpa diadili. Penjara pada zaman itu bagi ibu saudara, itu saudara ketika orang masuk penjara tidak ada yang memberi makan, negara tidak memberikan makan. Beda dengan LP sekarang, negara memberi makan. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Filipi, ada orang-orang yang membantu memberi makan kepada Paulus selama ada di dalam penjara, mengirim makanan kepada Paulus setiap hari. Saudara, mereka terbeban, mereka mendukung Paulus, dan Paulus tetap memberitakan firman Tuhan di penjara dan bahkan menulis firman Tuhan dalam surat-surat penjara, termasuk surat Filipi ini. Jadi saudara sudah pandang kenapa tiba-tiba muncul Paulus pewahyuan, yaitu our citizenship is not only country, negara, tetapi is in heaven. Paulus ingin menyadarkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sementara.
Ada satu buku yang sedang saya baca, menjadi bestseller di New York Times, saudara-saudara Tuhan. Jadi judul buku ini, saudara, yaitu Bumi yang Tidak Dapat Dihuni. Jadi semacam sebuah prediksi, sebuah pemikiran yang jauh, bahwa bumi yang kita tinggali ini suatu saat tidak bisa dihuni oleh manusia. Prediksi buku itu menekankan tentang adanya perubahan iklim. Jadi ketika dunia atau bumi ini derajatnya, panasnya naik 1 derajat, maka akan terjadi perubahan iklim di seluruh muka bumi yang berdampak pada bencana-bencana yang akan terjadi di seluruh dunia. Saudara-saudara Tuhan, baru tahun 2000 atau 1900 sekian, saudara, bahwa bumi ini terjadi ekstrim, panas yang begitu ekstrim. Pernah terjadi di India, saudara, terjadi bencana panas sehingga menyebabkan ribuan orang meninggal di negara India. Bahkan di Moskow, menurut laporan saudara PBB, bahkan sampai hampir 50.000 orang mati di negara Moskow karena panas bumi yang begitu luar biasa. Dan diprediksi saudara-saudara Tuhan di tahun 2030, tahun 2040, bahkan tahun 2050, 2100 itu bumi sudah tidak bisa dihuni lagi kalau emisi, kalau polusi seperti ini sudah terus-menerus terjadi. Ini yang menjadi prediksi para ilmuwan. Membakar plastik, menggunakan bahan bakar fosil dan seterusnya. Dunia ini, saudara, menjadi panas. Saudara, kita pernah merasakan panas sekali, di dalam rumah pun panas, betul tidak? Ya, di dalam rumah pun panas, apalagi di luar. Saudara, beberapa hari kalau tidak hujan, saudara, kita ada di mobil cuma kita tinggal beberapa menit saja masuk ke mobil itu sudah begitu panas sekali. Bumi ini panas sekali. Makanya saudara, Paulus memberikan buku ini berdasarkan yaitu penelitian pengetahuan. Ya, tetapi firman Tuhan memberikan pewahyuan bahwa kita ini umat Tuhan punya yang namanya dui keluarga negaraan. Kita ini punya tanah air yang sebenarnya, ya, yaitu tanah air surgawi. Yang percaya katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan katakan bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan dari situ kita ini sedang menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita status kita saat ini, bahwa hidup kita ini adalah sementara dan dalam penantian. Status kita ini adalah penantian. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, we also eagerly wait for the Savior. Kita saat ini sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Virus apapun saja, saudara, banyak penelitian, belum ada negara yang mengakui atau oknum apa saja, siapa saja yang mengakui bahwa itu dicipta. Tetapi Alkitab mencatat di akhir zaman, sudah selam Tuhan, akan ada banyak wabah, gempa bumi, bencana. Di Manado juga kembali banjir, saudara. Itu sampai laut dan laut meluap. Jadi saudara selam Tuhan, itu pengaruh panas atmosfer bumi ini. Jadi saudara, Tuhan Yesus juga menekankan di akhir zaman menjelang kedatangannya ada banyak bencana. Jadi saudara selam Tuhan, jadi bencana alam itu karena pengaruh, karena kebobrokan manusia. Menurut buku itu, istilahnya itu antroposen. Jadi kejadian yang ada di dunia ini, kekacauan di dunia ini karena campur tangan manusia. Artinya manusia yang jahat, yang rakus, yang hanya mencari pengejaran ekonomi, mencari hidup dalam hawa nafsu. Mereka tidak memperhatikan lingkungan.
Di rumah Indonesia kami mengajarkan untuk membakar sampah antara yang plastik dan sampah yang basah itu harus dipisah. Plastik tidak boleh dibakar. Saudara, supaya itu menyumbang, supaya jangan sampai menyumbang CO2 naik, ya, bertambah untuk membuat bumi ini menjadi panas. Saudara, karena antroposen itu artinya kejahatan manusia, ego manusia, dunia menjadi semakin luar biasa. Jadi generasi yang lahir nanti, saudara, yang lahir saat ini dan hidup nanti 10 tahun lagi, umur belasan tahun, 20 tahun lagi mulai dia masuk ke dunia kerja, 30 tahun lagi sudah dalam Tuhan, berarti tahun 2050. Lalu kasih 30 tahun lagi, itu sudah 49, sudah dalam Tuhan. Itu lebih panas lagi dunianya, saudara. Lebih mengerikan lagi. Jadi sudah dalam Tuhan. Pernah terjadi di Arab, di daerah saudara. Itu panasnya itu di atas 40 derajat. Itu sudah manusia banyak yang kepanggang dan bisa mati. Oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, di sini kita harus menyadari, ya, status gereja, status umat Tuhan. Paulus menulis berdasarkan pewahyuan dari penjara, saudara. Our citizenship is in heaven. Jadi saudara, warga negara saudara itu ada di dalam surga. ID card saudara bukan hanya EKTP di Indonesia, tetapi saudara, ID card saudara itu di surga. Bahkan Paulus juga mencatat di dalam kitab Filipi ini, dia menyinggung adanya buku kehidupan, the book of life. Jadi saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ketiga, bahwa supaya nama-nama saudara tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi dengan percaya Yesus, maka nama-namamu tercantum dalam the book of life, atau buku kehidupan. Jadi saudara Tuhan, ini yang sangat penting. Apakah saudara ke gereja karena percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara sampai saat ini menerima Yesus sungguh-sungguh, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, atau saudara menjadi Kristen keturunan, hanya menjadi Kristenan saja, tetapi saudara yang menjadikan orang itu namanya tercatat di surga, ada yang disebut sebagai the book of life, buku kehidupan, dan nama saudara tercatat di sana. Siapa yang tercatat? Yaitu nama-nama mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara Tuhan, jadi status kita di bumi ini, kita saat sedang menanti, katakan menanti. Saudara, Tuhan Yesus juga memberi peringatan dalam khotbahnya, ya, perumpamaan tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Perumpamaan, kemudian Yesus marah di bait Allah karena rumah Tuhan itu tidak dipakai untuk doa, tetapi untuk bisnis, untuk berjual beli. Saudara Tuhan, cari keuntungan, manusianya hidup cari profit saja, untung hidup duniawi, tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah mengutuk pohon ara. Di situ Tuhan juga memberi peringatan supaya apa? Bahwa hidup manusia ini terbatas, ada batasnya di dunia ini. Suatu saat hidup kita stop, saudara Tuhan, dan kita harus memastikan hidup saudara berbuah. Amin. Amin. Itu tadi malam saya bermimpi, saudara, ketemu dengan 2 orang yang saya kenal. Tapi sebuah orang itu sudah meninggal, saudara. Salah satunya pendeta. Saya lihat, kan dia sudah meninggal. Saya lihat dia. Dia adalah seorang pendeta dari Kebumen, saudara. Jadi saya bangun tidur. Apa maksudnya Tuhan? Engkau memperlihatkan saya orang sudah mati. Apakah aku sudah mau panggil saya? Saudara, selalu Tuhan, saya melihat orang sudah meninggal. Ya. Rupanya saya lagi merenungkan banyak tentang bagaimana hidup di surga, saudara. Lebih enak, saudara, di surga. Di dunia ini sudah tidak enak, saudara. Panas, banyak virus. Betul nggak, saudara? Yang setuju bahwa di dunia ini tidak enak, katakan yes. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan, saya lebih berpihak seperti Filipi
Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Artinya kalau saya hidup di dunia ini, berarti aku harus hidup bekerja untuk memberi buah. Ini mindset Paulus, ini mindset saya. Ini yang harus menjadi mindset saudara. Amin. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, saudara berkata, Tuhan, aku mau berbuah. Karena masih dibutuhkan oleh keluargaku, masih dibutuhkan oleh orang-orang sekelilingku, masih dibutuhkan oleh gereja Tuhan, masih dibutuhkan banyak orang supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu alasan kita harusnya hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Bukan Tuhan, aku belum nikah, aku belum punya rumah, aku belum punya mobil. Itu alasan duniawi, alasan-alasan duniawi. Saudara, kasihlah Tuhan. Aku belum punya bisnis 100 ekor sapi. Mungkin Indonesia sekarang sedang pelihara 4 ekor sapi. Suatu saat dia akan punya satu peternakan besar. Karena untuk kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara hidup, firman Tuhan katakan, itu karena ada yang masih membutuhkan, yaitu jiwa-jiwa pekerjaan Tuhan. Itu Paulus, saudara. Tetapi di sisi lain Paulus juga menangis dari penjara. Dia menangis karena banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang dikatakan katanya percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya duniawi, masih mengejar hidup secara dunia. Saudara, ini yang menjadi satu tangisan Paulus, karena banyak orang menjadi musuh Kristus, the enemy of the cross of Christ. Saudara sekalian Tuhan, Paulus mengatakan, kalau aku mati untung. Jadi kalau saudara lihat, Paulus, dia tidak takut apapun dalam hidup ini. Dia tidak worry dengan apapun, tidak cemas dengan apapun. Karena dia sudah namanya freedom, mengalami yang namanya kemerdekaan. Saudara, banyak orang Kristen masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena mereka belum sadar bahwa warga negara mereka adalah warga negara kerajaan Allah. Paulus mengerti betul bahwa warga dia bukan di dunia ini hanya sementara. Dan bahkan di dunia ini sekali sedang menunggu, menanti, seperti saudara di halte bis atau di mana saja saudara sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dunia ini hanya sementara, manusia hidup hanya 70 tahun. Bahkan banyak orang yang tidak sampai 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Pendeta terkenal namanya pendeta yang Nawes sudah dipanggil Tuhan, umur 70 lebih sedikit. 74 saudara. Saudara mau umur berapa? Tapi untuk apa lama-lama kalau hidupmu tidak berguna atau useless dalam kerajaan Allah? Lebih baik minta cepat dipanggil Tuhan daripada kau lama-lama di dunia banyak menjadi pendosa, hidup dalam dosa, hidup memberontak kepada Tuhan, malas beribadah, tidak peduli akan pekerjaan Tuhan, tidak ada buah dalam hidup, malah menjadi banyak batu sandungan. Firman Tuhan katakan, Tuhan mereka perut mereka, kemuliaan mereka aib mereka. Saudara, buat apa hidup di dunia ini kalau hidup tidak berguna, bahkan merusak banyak orang, merusak orang. Ini menjadi refleksi renungan bagaimana amanah Tuhan. Yang pertama, apa yang berharga? Kalau kita menjadi warga negara surga, seharusnya bagaimana kita hidup? Ini pertanyaan yang besar. Bagaimana seharusnya saudara hidup? Yang pertama, apa yang berharga dalam kehidupan ini? Saudara, kita belajar yang pertama dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, yang pertama, apa yang berharga dalam hidupmu? Paulus dia menulis terjadi shifting atau perubahan paradigma di dalam dirinya. Ketika dia dulu belum mengenal Kristus,
maka dia punya kebanggaan yang sifatnya duniawi. Dia adalah keturunan Nimrod, dia keturunan orang Israel, keturunan Ibrani asli, dia ketat di dalam menjalankan hukum Taurat, dia dari yaitu mazhab Farisi, dia tidak bercacat di dalam berpegang kepada hukum-hukum Taurat, dan di dalam kehidupannya dia seorang yang menganiaya gereja. Dia dikatakan orang yang mengejar, yaitu namanya terkenal karena dia menjadi penganiaya jemaat. Saudara sekalian Tuhan, secara dunia dia juga adalah orang yang terpandang di mata orang-orang Yahudi, di mata banyak orang yang terkenal, punya kebanggaan yang sifatnya dunia. Tetapi bagi saudara terjadi satu perubahan paradigma, perubahan mindset di dalam Paulus. Yang dulu dia berharga, yang menganggap dulu sangat berharga, firman Tuhan katakan, setelah dia mengenal Kristus, semuanya itu aku anggap sampah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bahkan merasa bahwa ketika dia mengenal Kristus, dia merasa semuanya itu segala sesuatu itu kuanggap rugi. Karena apa? Mengenal Kristus jauh lebih mulia daripada semua yang dia miliki, atribut yang dia miliki, dan menganggapnya sampah karena Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu Saudara kesalahan Tuhan Yesus Kristus, Paulus sedang mengajarkan bahwa semuanya yang sementara itu nilainya tidak bisa dibandingkan dengan nilai yang kekal, yaitu Kristus. Dalam hidup ini, saudara sekalian Tuhan, banyak orang yang mengejar yang sifatnya duniawi, saudara sekalian Tuhan, dan sampai mengabaikan yang sangat penting, yang termulia. Jadi saudara sekalian Tuhan, orang yang hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, salah satu yang menjadi tandanya adalah dalam hal penilaian dan penghargaan kepada sesuatu. Apa yang paling berharga dalam dirinya? Apakah uang? Apakah jabatan? Apakah kekayaan? Apakah atribut-atribut dunia yang lain, saudara? Paulus menganggap semuanya itu useless, sampah. Dia sudah punya segala-galanya. Dia sudah pernah mengalami, memiliki semuanya itu. Tetapi saudara menganggapnya sampah, saudara sekalian Tuhan. Ketika di-compare, ketika dibandingkan, ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus. Jadi Kristus jauh lebih mulia, tidak ternilai, saudara sekalian Tuhan, dibandingkan dengan semua yang ada di dunia ini, saudara sekalian Tuhan. Bahkan kalau kita membaca, saudara, buku yang saya baca itu Bumi yang sudah tidak bisa dihuni, saudara sekalian Tuhan, manusia ini sekarang ini sedang karena kebodohannya hanya mengejar keuntungan, yaitu pertumbuhan ekonomi, saudara. Pertumbuhan ekonomi, karena ingin makmur, dan dengan kemakmurannya dia itu ingin memuaskan hawa nafsunya, saudara. Dia sedang menciptakan senjata untuk membunuh dirinya sendiri, saudara. Dan manusia ini sedang menciptakan senjata untuk menghancurkan bumi ini. Makanya saudara, Alkitab dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa bumi ini bisa tetap berputar, tetap bisa dihuni karena ada pribadi yang menjaga, pribadi yang menopang dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau tidak ada saudara, maka bumi ini akan terus berjalan terhuyung-huyung, akan menjadi menua, dan akan menimbulkan banyak bencana karena campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Terjadi akumulasi. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, Kristus jauh lebih berharga daripada apapun. Amin, saudara. Paulus rela meninggalkan, bahkan di penjara dia tetap bersukacita, mendorong jemaat untuk rejoice, bersukacita. Sekali katakan rejoice in the Lord.
Saudara, ini adalah orang yang punya mindset paradigma kerajaan Allah. Sekalipun tinggal di bumi, tinggal di dunia yang penuh tantangan, tapi tetap bersuka cita. Paulus tetap bersuka cita. Saudara, karena yang paling berharga dalam dirinya bukan yang kelihatan. Yang kelihatan ini hanya sifatnya sementara. Yang kelihatan ini sifatnya temporer. Tetapi yang tidak kelihatan yaitu Kristus. Bahkan Paulus mengatakan bahwa kuanggap sampah semuanya ini. Artinya tidak ada nilainya atau sedikit nilainya. Karena sampah bisa dijual juga, didaur ulang ada nilainya. Saudara-saudara. Tapi kecil nilai. Kristus, dia segala-galanya. Jadi saudara, di dalam hatimu, dalam hidupmu, engkau sudah memiliki Kristus. Amin. Jangan abaikan Kristus dalam dirimu. Jangan lemparkan bagaikan harta yang tidak berguna. Dia lebih berharga daripada emas. Amin. Kristus ada di dalam diri. Itu yang paling berharga. Yang kedua, bagi saudara, orang yang hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, apa yang dikejar? Apa yang dikejar, saudara? Apa mimpi-mimpi saudara hari-hari ini? Apa yang saudara saat ini sedang gumuli, sedang pikirkan, yang ingin engkau capai di dalam kehidupan di dunia ini? Apa mimpi-mimpimu, saudara? Apa yang sedang kau kejar? Bangun pagi, tidur sampai malam, jauh malam, bekerja keras tiap hari. Sebenarnya engkau sedang mengejar apa? Saudara kasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia. Saudara dalam Tuhan, banyak orang yang sampai frustasi, stres, depresi, kecewa, dan hidup dengan kekecewaan. Hidup dengan banyak sekali, saudara dalam Tuhan, sakit penyakit karena mengejar dunia, sesuatu yang sia-sia. Tetapi apa yang Paulus kejar, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Paulus kejar? Mari baca di dalam ayat yang ke-10. Dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dikatakan begini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan bagi saudara, jadi yang Paulus kejar sebagai warga negara kerajaan Allah bukan kemuliaan dunia. Yang Paulus kejar justru dia ingin lebih mengenal Kristus. Dia ingin mengenal penderitaan Kristus, bersekutu dalam penderitaannya, serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi pergumulan Paulus setiap hari. Saudara salam Tuhan, ini yang menjadi kerinduan Paulus setiap hari. Ingin menyenangkan, yaitu Kristus. Dia berlari-lari kepada apa? Yaitu Paulus ingin mendapatkan yang namanya hadiah, yaitu panggilan surgawi. Katakan hadiah. Jadi Bapak Saudara, ini banyak orang Kristen yang hidup tanpa mindset kerajaan Allah. Mereka tidak pernah mengejar mahkota. Tapi saudara, warga negara kerajaan Allah, hidup kita ini saudara mengejar yang mulia, mengejar yaitu keserupaan dengan Kristus. Makanya setiap hari engkau harus baca Alkitab, engkau harus merenungkan firman Tuhan. Engkau harus hidup bagaimana, apakah hidupmu itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Apakah pikiranmu benar atau tidak. Karena pikiran yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Tapi pikiran yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Pikiranmu ini diisi firman Tuhan setiap hari atau diisi oleh hal-hal yang dunia.
Apa yang masuk ke dalam dirimu akan keluar dari dalam dirimu. Itu membuat kehidupanmu akan menjadi baik atau tidak baik. Paulus dia yang ada dalam dirinya, dia ingin mengenal Kristus. Makanya seperti di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-1 sampai 3. Saudara, ketika kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mulia. Bagaimana bagi saudara yang kita pahami firman Tuhan ini? Artinya begini bagi saudara. Jadi Paulus dia berkata bahwa segala sesuatu dapat kulakukan melalui Kristus. Jadi orang yang hidup serupa dengan Kristus, maka Kristus ini menjadi sumber segala hikmat dalam diri. Dalam membangun keluarga, dalam membangun bisnis, dalam membangun pelayanan, dalam membesarkan anak-anak, dalam membangun masa depan, bahkan kaya, maka dia tahu persis kekayaannya untuk apa. Apakah untuk dunia atau untuk kemuliaan Tuhan. Mindsetnya sudah berbeda. Paulus dia di dalam penjara, tetapi dia tidak terpenjara. Dia tidak menderita karena terpenjara fisiknya itu. Saudara, dia makan memotivasi umat untuk bersuka cita. Sukacita di dalam Tuhan, artinya dia tidak terpengaruh oleh keadaan dunia. Dia hanya melayani Tuhan. Di luar penjara dia melayani Tuhan. Di dalam penjara dia memberitakan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan saudara di dalam penjara. Artinya saudara apa? Apa saja yang kau lakukan di dunia ini, saudara engkau harus mengerti apakah engkau memuliakan Kristus atau tidak melalui apa yang kau kerjakan itu. Atau saudara hanya selfish, hanya memperhatikan keperluan atau kepentingan diri saudara sendiri untuk mencari nama bagi dirimu sendiri. Atau saudara sedang bergumul agar nama Kristus yang dibesarkan melalui hidupmu. Inilah saudara yang dikejar oleh Paulus. Inilah yang menjadi kerinduan Paulus. Saudara, mari gereja umat Tuhan, kita harus mengejar apa yang seperti Paulus kejar, yaitu Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Berlari-lari untuk mencapai tujuan. Makanya saudara, Alkitab cuma kadang-kadang kita sit, duduk, kadang-kadang kita walk, kita berjalan. Tetapi Alkitab mengajarkan kita juga harus berlari. Amin. Kalau menjadi orang Kristen yang letoy, orang Kristen yang tidak berdampak, orang Kristen yang tidak punya pikiran untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk berdampak bagi lingkungannya, menjadi orang Kristen yang tidak menjadi saksi bagi orang lain. Saudara, Paulus berlari-lari, dia ingin seperti Kristus. Dalam pasal 2, Paulus menyingkapkan tentang keteladanan Kristus, supaya kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Gereja Tuhan, kita harus bertumbuh pikiranmu, bertumbuh perasaanmu seperti Kristus. Bagaimana pikiran dan perasaan Kristus? Perasaan dan pikiran Kristus adalah bahwa dia hidup tidak untuk dirinya sendiri. Dia rela meninggalkan kemuliaannya. Dia menjadi hamba. Dia melayani Bapaknya. Dia taat sampai mati. Dia hidup mati menderita untuk orang lain, untuk manusia, supaya manusia yang tidak punya masa depan menjadi punya masa depan. Rai didirikan, gereja IBC ada, saudara Rapi ada, hidup saudara, keluarga saudara eksis, pelayanan Papua ada, supaya ada pemberdayaan spiritual, supaya banyak orang mengalami transformasi mengenal Yesus, supaya pikiran mereka berubah, supaya tidak duniawi, supaya perut Tuhan mereka bukan perut mereka, supaya kemuliaan mereka bukan aib mereka. Dan saudara Tuhan, saudara, anak-anak muda boleh kaya, tapi kalau kekayaanmu bukan di dalam Kristus, maka kekayaanmu akan membunuhmu, membinasakan engkau. Tetapi kalau menggunakan kekayaan karena hati dan pikiranmu sudah mengalami transformasi, engkau sadar ke warga negara kerajaan Allah, engkau punya mindset kerajaan Allah, engkau tahu siapa yang paling berharga dalam hidupmu, dan engkau tahu siapa dan apa yang sedang kau kejar hari ini, maka kekayaan itu akan membawa Kristus dimuliakan dan engkau semakin dipakai oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada saudara talenta, kepintaran,
nafas hidup, kesehatan. Saya sadari saudara, umur 49 tahun, salah satu yang sangat penting dalam hidup saya, tentu nomor satu Tuhan Yesus. Dan yang saya berharga juga istri saya, tentu itu adalah tidak bisa dinafikan. Tetapi kesehatan, kesehatan itu juga harta, saudara. Kalau orang sakit, saya menyadari saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa tidur. Saya hanya bisa makan dan tidur, istirahat. Tapi begitu saya sehat, saudara, saya seperti harus melakukan sesuatu. Ini untuk Tuhan. Karena hari-hari itu semakin pendek, semakin singkat. Jadi saudara, kalau orang muda kadang-kadang belum mengerti, apalagi orang yang malas belajar, ya. Kalau cuma pintarnya bercermin di depan cermin bisa 30 menit, 1 jam lihat dirinya, cantikkah aku, gantengkah aku, kemudian kecewa kalau tidak merasa cantik, tidak merasa ganteng atau ada sesuatu yang kurang. Kemudian dia kembali lagi, kemudian dia melihat dirinya lagi di depan cermin, pekerjaannya ada di depan cermin. Tidak pernah mau baca buku, tidak pernah mau belajar kebenaran, otaknya jadi kosong, hatinya jadi kosong. Jadi bodoh, tak mengerti keadaan. Inner beauty karena dia smart dan pintar. Karena talenta yang Tuhan berikan dipakai. Potensi yang Tuhan berikan itu dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara Tuhan. Jadi saya punya kelas misi. Jadi anak-anak, ya, mahasiswa juga anak SMA, supaya mereka punya vision, mengerti kehendak Allah. Saudara Tuhan, mengerti apa yang dikejar. Kalau bencong, dia tiap hari dia bercermin, apakah dia benar-benar merasa seperti wanita? Dia laki-laki, tapi dia merasa seperti wanita. Saudara selalu Tuhan. Saudara harus tahu jati diri, identitas. Saudara adalah keluarga surga. Amin. Kita saat ini sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya selalu berkata, saudara, kadang-kadang saya selalu berdialog dengan diri sendiri. Hiduplah seperti seolah-olah Yesus datang besok pagi. Hiduplah hari ini. Tiba-tiba ada suara, saudara, di dalam diri saya. Lukas, hiduplah seolah-olah Yesus datang besok pagi. Berarti saya harus hidup benar, sungguh-sungguh sepanjang hari ini. Karena Yesus akan datang besok pagi. Berkaryalah dalam hidup sebaik-baiknya. Gunakan potensi yang ada dalam diri. Amin, saudara. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Sangat berharga kesehatan. Jangan hidup seolah-olah saudara. Saudara, apa yang sedang saudara kejar hari-hari ini? Ini Paulus, dia mengejar Kristus. Yang kukendaki adalah mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, His power of His resurrection. Saudara, aku berlari-lari, aku melupakan apa yang di belakang. Saudara selamat Tuhan, lupakan masa lalumu yang menghancurkan, yang pernah mengikat dirimu dan membuat hidupmu tidak berguna. Trauma masa lalu, pengalaman negatif masa lalu, serahkan semua kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidup tidak bisa melepaskan masa lalunya. Kalau orang dunia itu sudah biasa. Saudara, masa lalu itu boleh hanya ingat sebentar, seperti spion. Kalau orang berjalan kan butuh motor itu ada spion, melihat ke belakang. Tapi jangan lihat ke belakang terus. Paulus mengatakan, aku berlari kepada tujuan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Apa? Yaitu hadiah Yesus yang akan datang. Amin. Akan membawa hadiah. Amin. Membawa mahkota melalui keluargamu, engkau membangun keluarga yang baik.
bisnis yang memuliakan Tuhan, pekerjaan, sekolah studi yang memuliakan Tuhan. Engkau memenangkan jiwa, membawa banyak jiwa kepada Yesus, mendoakan orang-orang yang belum mengenal Yesus atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mereka percaya kepada Yesus. Engkau berjuang, engkau berlari, engkau memikirkan pekerjaan Tuhan, engkau berdoa untuk pekerjaan Tuhan, karena engkau ingin mendapatkan mahkota, engkau berlari-lari kepada tujuan. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Kemudian saudara, bagaimana gaya hidup? Gaya hidup orang yang gaya hidup kerajaan Allah. Paulus berkata hati-hati. Ayat 17 pasal yang ketiga tadi katakan Paulus menangis karena banyak orang yang gaya hidupnya menjadi musuh Kristus. Paulus menangis karena banyak orang yang saudara Tuhan mereka adalah perut mereka. Saudara, di akhir zaman salah satunya cirinya orang makan, minum, mabuk, kawin, mengawinkan, saudara, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi hidup dalam hawa nafsu, tidak pernah memikirkan perkara rohani. Saudara, Paulus memperingatkan hati-hati karena kesudahan mereka. Ingat saudara, firman Tuhan katakan, karena kesudahan mereka adalah kebinasaan. Nasib mereka, akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Mereka hanya pikirannya dunia. Tetapi Paulus sambil menangis, dia mengingatkan, saudara, supaya jangan hidup duniawi, karena kita adalah warga negara kerajaan Allah. Bagaimana hidup warga kerajaan Allah? Yang pertama, berdiri teguh. Ya, pasal yang keempat ayat 1, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 1. Saudara, ada 4 sikap orang-orang yang hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Yang pertama adalah berdiri teguh. Katakan berdiri teguh. Stand fast in the Lord. Ini bicara apa Bapak Saudara? Ini bicara iman. Jadi anak-anak Tuhan harus punya iman yang kuat. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, I can do everything through Christ. Di dalam Kristus aku bisa melakukan apa saja di dalam Kristus. Jadi saudara, warga negara kerajaan Allah, Paulus memberikan satu direction, satu nasihat, dan dia sendiri dari penjara, dia berkata, stand fast in the Lord, atau berdiri teguh. Jadi iman saudara harus kuat di dalam Kristus. Yang mengerti katakan apa? Di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini, di hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini, saudara. Sementara kita menanti sebagai warga, kita punya mindset kerajaan Allah, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus berdiri teguh. Imannya harus kuat. Amin. Jangan goyah, jangan takut. Jangan saudara ragu, jangan khawatir. Kemudian saudara selain Tuhan, nasihat yang kedua, bagaimana orang hidup dalam kerajaan, gaya hidupnya bagaimana? Ayat yang keempat, saudara lihat di sini nasihat Paulus. Ya, ayat yang keempat, baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana gaya hidupnya? Bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu bersukacita. Katakan yes. Amin. Dari penjara, dari suasana penderitaan, Paulus tidak menderita.
Dia tidak tertekan, dia tidak depresi, bahkan mendorong umat Tuhan, mendorong gereja Tuhan. Dikatakan di sini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa? Karena di dunia ini kita hanya sementara, kita sedang menanti kedatangan Kristus yang 2 kali. Warga negara kita di surga, di bumi ini tidak akan bisa dihuni selama-lamanya. Dunia ini sedang berjalan dalam penghancuran, yaitu dalam kebinasaan. Saudara, memang Alkitab tidak pernah seperti para ilmuwan katakan, yaitu bahwa dunia menderita karena panas, karena suhu yang naik. Tidak, tapi Alkitab mengatakan dunia ini akan binasa karena bencana. Jadi bagi saudara bisa dijelaskan oleh para ilmuwan secara ilmu pengetahuan saudara, yaitu karena pengaruh panas suhu bumi naik, es yang ada di kutub menjadi mencair, air itu menjadi naik permukaan laut, sehingga terjadi banjir, sehingga terjadi gelombang laut, banjir. Saudara, itu kota-kota besar seperti New York, itu di film-film, itu adalah prediksi para ilmuwan. Kalau terus-menerus manusia tidak berhikmat, maka dunia ini bahkan jutaan orang bukan hanya mati karena virus, saudara, tapi karena banjir dan bencana. Terus dalam tanah longsor karena panas itu sendiri. Tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah. Katakan bersukacitalah. Amin. Amin. Katakan yes. Yes. Tuhan, aku tetap bersukacita. Jadi saudara, sukacita yang kita miliki bukan karena dunia, amin, tapi karena Kristus, amin, ada di dalam hidup saya dan hidup saudara. Karena ada masa depan. Saudara, saat ini kalau dengan kacamata ilmuwan, dia lagi cari planet lain, saudara, cari Mars, planet-planet lain. Karena mereka kalau ilmuwan itu udah takut, saudara, melihat. Kalau kita kan orang-orang yang awam itu tidak tahu, sehingga kita ya tenang-tenang saja, tidak tahu-tahu banjir tenggelam ya sudah mati. Kalau ilmuwan mereka pesimis, saudara, mereka tahu, makanya mereka saudara memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan, saudara. Makanya saudara jangan nonton sinetron terus menerus, saudara. Sinetron itu cuma kerjaannya nangis, ya. Kalau bisa nangis itu bayarannya gede itu para itu, saudara. Ya. Apalagi kalau yang nonton bisa nangis, saudara, wah itu sudah berhasil. Ya. Saudara baca informasi yang baik, tetapi juga baca Alkitab, hubungkan apa yang ada dan bagaimana sikap kita. Firman Tuhan katakan sudah kita bersukacita, amin. Maka saya bersukacita bukan karena keadaan. Kalau melihat keadaan kita susah bersukacita, kita merengut semua, takut semua. Lihat kanan kiri, apakah kanan kirinya bersukacita? Haleluya. Anak-anak Tuhan harus bersukacita, amin. Amin. Rejoice itu loh, amin. Ingat ya, jangan hanya bersukacita. Kalau bersukacita dari dunia buat apa? Itu habis. Tapi di sini firman katakan di dalam Tuhan bersukacita senantiasa. Apa arti senantiasa? Senantiasa artinya terus menerus kita bersukacita. Makanya banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, apa di sini firman Tuhan katakan? Di dalam ayat yang kelima, baca saudara ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang ketiga ini gaya hidup anak-anak Tuhan yang hidup sebagai warga kerajaan Allah itu apa? Mendemonstrasikan kebaikan di tengah-tengah dunia. Amin. Jangan berbuat baik disimpan, disembunyikan. Lilin lampu itu harus terang, menyinari kegelapan. Amin. Jadi firman Tuhan katakan kebaikanmu harus diketahui semua orang, saudara. Amin. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Ini bicara apa? Kesaksian hidup. Amin.
Jadi kita di dunia yang penuh dengan tantangan, kita harus mendemonstrasikan kasih, kemurahan hati, tolong menolong, kebaikan, saudara-saudara Tuhan. Ini yang Tuhan mau di tengah dunia yang sementara ini. Dan gaya hidup yang terakhir, ya, apa yang Tuhan mau perintahkan di sini di dalam ayat yang ke-6. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, orang yang adalah disebut sebagai warga negara kerajaan Allah, yang citizenship is in heaven, karena dia tidak khawatir dengan apapun. Tidak khawatir dengan apapun. Sekali lagi saudara, anak Tuhan tidak boleh khawatir dengan apapun. Amin. Kalau kita khawatir, kita tidak mencerminkan iman kepada Tuhan. Kalau saudara khawatir, saudara berarti imannya tidak teguh dalam Tuhan. Dan orang yang khawatir tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mentransformasi masyarakatnya, tidak bisa membuat perubahan di tengah kehidupannya. Orang yang khawatir akan menjadi lumpuh. Makanya firman Tuhan katakan, dalam segala hal jangan hendaknya kamu khawatir. Kalau ada keinginan, berdoa. Amin. Kalau engkau punya keinginan, apa? Berdoa. Tidak boleh khawatir. Itulah keadaan dunia. Tanah longsor, gempa bumi di mana-mana. Di dalam gereja pun ada goncangan itu. Tapi saudara salam Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Tidak khawatir. Apakah saudara hari-hari ini banyak khawatir? Kalau saudara hari ini banyak khawatir, berdoa. Amin. 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 Berdoa. Firman Tuhan katakan apa? Berdoa. Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak tergoncangkan oleh apapun, yang sanggup menjawab segala pergumulan dan kekhawatiranmu itu. Saudara, kasih dalam Tuhan, saya tidak dan hampir seringkali ada seperti spirit memberikan khawatir kepada saya. Tapi saya katakan, saya punya Tuhan. Saya dalam Tuhan, dulu Rai tidak punya tanah, sekarang Rai sudah punya tanah. Berkata Tuhan, sekarang Rai belum punya uang, hanya masih punya uang, belum cukup untuk bangun, saudara. Tapi saudara, saya tidak khawatir. Anak-anak harus berdoa, karena Tuhan kita kaya. Amin. Saudara yang saat ini masih ngontrak, saudara masih kepingin punya rumah, berdoa, jangan khawatir. Minta sama Tuhan. Amin. Dan saudara, menjelang kedatangan Tuhan masih mau menikah, berdoa, Tuhan carikan saya jodoh yang tepat. Beri saya jodoh yang tepat. Yang mau menikah, saudara. Amin. Haleluya. Yang mau bisnisnya sukses, saudara berdoa, Tuhan, bisnis saya masih belum mengalami breakthrough, belum break even. Berdoa kepada Tuhan supaya terjadi breakthrough, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan khawatir, amin. Dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Tapi orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah, ada Tuhan yang memerintah, amin. Tuhan yang menjadi sumber berkat kasih karunia yang akan menolong kita semua. Sehingga tidak ada jalan buntu. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Makanya orang yang berkata, firman Tuhan katakan apa di sini? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi Paulus memberi nasihat, saudara. Apapun juga. Ini saudara. Jadi nasihat gaya hidup anak Tuhan. Yang pertama, stand, ya, atau berimannya kokoh. Yang kedua, bersukacita dalam Tuhan.
yang ketika hidupnya mendemonstrasikan kebaikan, dan yang ketiga tidak khawatir dengan apapun juga. Dan saudara, apa yang paling berharga? Yesuslah yang paling berharga. Amin. Apa yang dikejar? Yesuslah yang dikejar. Pengenalan akan Yesus. Ini saudara kemudian memiliki gaya hidup sebagai orang-orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Sehingga hari-hari ke depan yang kita lakukan, saudara, kita semakin berbuah lebat. Amin. Semakin bersemangat, memuliakan Tuhan, tidak hidup dalam khawatir, karena kita tahu masa depan kita ada di dalam Tuhan itu pasti sukses. Amin. Yang percaya katakan yes. Masa depan saya indah dalam Tuhan. Saudara, masa depan saudara pasti baik dan bahkan menjadi saksi-saksi. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati.